The curve coming out of turn 7, and so we see Danny's going with teammates. Carpe and Ariarte on the podium. Head in hands for Malaysian fans as Hakim Danich was third with just 4 corners remaining. He runs wide at the crucial moment. Sirkuit de Catalunya selalu punya cara sendiri untuk menguji nyali para pembalap muda. Tikungan cepat, perubahan arah yang agresif, serta tekanan besar dari atmosfer balapan Eropa membuat lintasan ini sering menjadi tempat lahirnya drama besar. Namun pada Moto3 Catalunya 2026 Namun justru di tengah kondisi sulit itulah nama Veda kembali menjadi pusat perhatian. Pembalap Honda tim Asia itu harus memulai balapan dari posisi ke-20. Sebuah posisi yang jelas tidak ideal untuk bertarung di kelas Moto3 yang terkenal sangat ketat. Banyak pengamat bahkan mulai meragukan peluang Veda untuk bisa menembus barisan depan. Di sisi lain, rival besarnya dari Malaysia, Hakim Danish, justru datang dengan penuh rasa percaya diri. Sepanjang sesi latihan bebas, Danish tampil cukup cepat dan beberapa kali mengeluarkan komentar yang memancing perhatian publik Asia Tenggara. Banyak yang mulai membandingkan performanya dengan Veda. Bahkan sebagian pihak menilai momentum kini mulai berpihak kepada rider Malaysia tersebut. Tetapi seperti yang sering terjadi di dunia balap, race utama selalu punya cerita berbeda. Saat lampu start padam, Veda langsung menunjukkan mentalitas luar biasa. Dari posisi belakang, ia mulai bergerak naik perlahan. Tidak ada manuver sembrono, tidak ada aksi nekat yang membahayakan. Pembalap muda asal Gunung Kidul itu tampil sangat tenang di tengah kekacauan lap awal Catalunya. Satu demi satu lawan mulai dilewati. Nama Veda perlahan mulai naik di timing screen. Dari posisi 20 naik ke 16. Lalu masuk ke posisi 13. Dan ketika balapan memasuki pertengahan race, paddock mulai sadar bahwa pembalap muda Indonesia itu sedang melakukan comeback luar biasa. Di sisi lain, Hakim Danish memang sempat tampil kuat di grup depan. Rider Malaysia tersebut beberapa kali terlihat bertarung di posisi 6 besar dan sempat dianggap memiliki peluang besar mencatat hasil terbaik musim ini. Namun tekanan balapan Catalunya ternyata mulai memperlihatkan sisi lain dari rivalitas mereka. Memasuki lap-lap akhir, Danish justru melakukan kesalahan penting yang sangat merugikan dirinya sendiri. Saat mencoba mempertahankan ritme agresif, ia kehilangan momentum di salah satu sektor teknis Catalunya. Kesalahan kecil itu membuat beberapa rider langsung menyalipnya secara beruntun. Posisinya turun drastis. Banyak pengamat langsung menilai bahwa sikap terlalu percaya diri Danish kembali menjadi masalah utama yang membuat performanya sulit konsisten sepanjang musim Moto3 2026. Karena di saat Danish mulai kehilangan kontrol emosi dan ritme balap, Veda justru menunjukkan kedewasaan luar biasa sebagai rookie. Lap demi lap, Veda terus menekan. Dan akhirnya, pembalap Honda tim Asia itu berhasil menyentuh garis finish di posisi ke-8. Sebuah hasil yang terasa sangat spesial jika melihat bagaimana sulitnya situasi sejak awal balapan. Dari start posisi 20 hingga finish di 8 besar di Catalunya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan pembalap biasa. Dan suasana paddock Honda langsung berubah emosional setelah race selesai. Para kru Honda tim Asia yang sejak awal terlihat tegang langsung berdiri di pit wall sambil memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa kru bahkan langsung memeluk Veda begitu ia kembali ke paddock. Mereka tahu pembalap muda Indonesia itu baru saja menunjukkan salah satu performa paling matang musim ini. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi cara ia bangkit dari keterpurukan, menjaga fokus, dan tetap tenang di tengah tekanan besar. Penampilan Veda bahkan ikut menarik perhatian legenda MotoGP, Dani Pedrosa. Mantan pembalap Honda tersebut secara khusus menyampaikan rasa kagumnya terhadap performa rookie Indonesia itu di Catalunya. Menurut Pedrosa, kemampuan bangkit dari posisi belakang dengan ritme balap sebersih itu menunjukkan bakat yang sangat spesial. Pedrosa juga menilai Veda memiliki kecerdasan balap yang jarang dimiliki rider muda seusianya. Pujian itu tentu menjadi sesuatu yang sangat besar. Karena Dani Pedrosa dikenal sebagai salah satu pembalap dengan teknik dan kecerdasan balap terbaik di era MotoGP modern. Dan kini, nama Veda Ega Pratama mulai mendapat perhatian langsung dari legenda dunia balap. Hasil di Catalunya juga semakin memperkuat posisi Veda sebagai rookie terbaik Moto3 2026 sejauh ini. Dengan total 58 poin, Veda kini unggul cukup jauh dari rival-rival rookie lainnya. Di bawah Veda ada Brian Uriarte dengan 42 poin. Sementara Hakim Danish masih tertahan di posisi ketiga rookie dengan total 27 poin.
Data itu seolah mempertegas satu kenyataan penting, bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya cepat dalam satu balapan, ia konsisten. Dan di tengah tekanan besar paddock Moto3 Eropa, pembalap muda Indonesia itu perlahan mulai membuktikan bahwa dirinya benar-benar layak disebut sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia balap saat ini. Namun yang membuat hasil di Catalunya terasa jauh lebih besar bukan hanya posisi finish Veda Ega Pratama. Ada sesuatu yang perlahan mulai disadari seluruh paddock Moto3 2026. Pembalap muda Indonesia itu kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar rookie yang sesekali membuat kejutan. Ia mulai dianggap sebagai ancaman nyata. Dan perubahan cara pandang itu terlihat jelas setelah balapan selesai. Di paddock Honda Tim Asia, suasana masih dipenuhi emosi. Para kru berkumpul di sekitar garasi sambil terus membahas comeback luar biasa yang dilakukan Veda dari posisi 20 hingga finish di 8 besar. Beberapa engineer Honda bahkan terlihat tersenyum puas sambil melihat data telemetri motor Veda. Karena yang mereka lihat bukan hanya keberanian, tetapi kontrol yang sangat matang. Dalam kondisi lintasan Catalunya yang berubah-ubah, Veda mampu menjaga konsistensi lap time tanpa membuat kesalahan besar. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan harus menjaga ban agar tetap optimal hingga lap terakhir. Kemampuan seperti itu biasanya baru dimiliki pembalap yang sudah lama berada di level dunia. Namun Veda menunjukkannya di musim debut. Dan itulah yang mulai membuat banyak orang kagum. Salah satu momen paling emosional terjadi ketika Veda kembali ke Parc-Ferme. Para kru Honda langsung menghampirinya dan memeluk pembalap muda Indonesia itu satu persatu. Tidak banyak kata yang keluar, tetapi ekspresi mereka sudah cukup menggambarkan rasa bangga yang luar biasa. Mereka sadar bahwa pembalap muda mereka baru saja melewati salah satu ujian mental terbesar musim ini. Di sisi lain, suasana berbeda justru terasa di kubu rivalnya, Hakim Danish. Meski berhasil finish satu posisi di depan Veda di urutan ke-7, banyak pengamat menilai balapan Danish justru memperlihatkan masalah yang sama seperti seri-seri sebelumnya. Ia cepat di awal, namun sulit menjaga konsistensi hingga akhir race. Beberapa analis MotoGP menyebut bahwa Danish terlalu terburu-buru memaksakan ritme balap sejak lap awal. Akibatnya, saat memasuki lap-lap penentuan, performanya mulai menurun drastis dan kehilangan banyak momentum. Situasi itu sangat kontras dengan Veda. Karena pembalap Indonesia tersebut justru tampil semakin kuat ketika balapan memasuki fase paling sulit. Dan dari sinilah banyak pihak mulai melihat perbedaan besar di antara keduanya. Veda mungkin tidak selalu memulai akhir pekan dengan sempurna, namun ia hampir selalu mampu berkembang saat race utama berlangsung. Mental bertarungnya terus meningkat. Kecerdasannya membaca situasi semakin matang. Dan yang paling penting, ia mampu belajar sangat cepat dari setiap pengalaman. Kini, setelah 6 seri Moto3 2026 berjalan, posisi klasemen rookie semakin memperlihatkan gambaran nyata persaingan musim ini. Veda Ega Pratama kokoh sebagai rookie terbaik dengan 58 poin. Di belakangnya ada Brian Uriarte dengan 42 poin. Sementara Hakim Danish masih tertahan dengan 27 poin. Perbedaan angka itu bukan hanya soal hasil akhir, tetapi soal konsistensi. Dan dalam dunia balap, konsistensi adalah tanda paling jelas dari calon pembalap besar. Kini, dunia Moto3 mulai menyadari bahwa Veda bukan lagi sekadar talenta Asia yang menarik perhatian sesaat. Ia perlahan sedang membangun reputasi sebagai pembalap muda yang benar-benar mampu bertarung melawan dominasi rider-rider Eropa. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin musim 2026 akan dikenang sebagai awal lahirnya bintang besar baru dari Indonesia di panggung Grand Prix dunia.